Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian rapi dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Awesome Kids. Sekali lagi shalom. Apa kabar nih adik-adik? Dahsyat? Luar biasa? Yes. Sekali lagi, apa kabar adik-adik? Dahsyat? Luar biasa? Yes. Puji nama Tuhan, adik-adik yang mengikuti ibadah online hari ini. Kakak harap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Sekarang waktunya kita mau beribadah. Dan sebelum itu, kakak mau ingatkan buat adik-adik semua yang belum subscribe channel Glow Awesome Kids, silahkan di like dan di subscribe. Biarlah melalui channel ini boleh menjadi berkat untuk teman-teman kita yang di luar sana. Saatnya kita mau satukan hati kita untuk bersatu dalam doa. Kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik, kami boleh ada di tempat ini, kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan jikalau hari ini kami boleh mengikuti ibadah pada hari ini secara online. Engkau berkati setiap kami Tuhan, bahkan adik-adik yang mengikuti secara online di rumah mereka masing-masing. Engkau berkati papa mama yang ikut juga mendampingi kami. Engkau yang selalu memberkati ibadah ini, pujian penyembahan kami semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau tuntun kami ya Roh Kudus hingga kami boleh semakin rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, udah siap untuk memuji Tuhan? Sekali lagi, siapa yang sudah siap memuji Tuhan? Oke, semuanya ya. Kalau begitu, kakak ajak semuanya untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama memuji Tuhan, bersukacita di dalam Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji
biarlah nama Tuhan dipuji, biarlah nama Tuhan dipuji, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali. Adik-adik, saatnya kita mau mempersiapkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kakak ajak semuanya untuk tenangkan hatinya. Kita mau sama-sama mengatakan bahwa kita mau selalu menyenangkan nama Tuhan. Dalam setiap langkah kita mau katakan bahwa hanya Tuhan yang layak dipuji, bahwa hanya Tuhan yang layak disenangkan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kami mau rindu selalu untuk menyenangkan-Mu, Tuhan. Ajari kami untuk selalu mengambil keputusan, selalu rindu untuk meninggikan nama Tuhan, melakukan hal-hal yang menyenangkan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Prinsesis yang dikasih oleh Tuhan Yesus, selamat hari Minggu adik-adik. Kita udah ada di hari Minggu yang pertama di bulan Agustus tahun 2022. Tuhan Yesus baik banget ya. Dan KMN percaya hari ini juga segala hal yang baik yang dari Tuhan Yesus ada atas kehidupan kita. Kita mau sama-sama baca Alkitab kita, belajar firman Tuhan. Tapi sebelum itu seperti biasa kita mau sama-sama berdoa ya. Matanya ditutup adik-adik, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kami saat ini mau baca Alkitab kami mau belajar firman Tuhan, dan kami mau minta Roh Kudus ajarin kami ya, supaya kami mengerti apa yang kami baca, dan kami mau menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita mau buka Alkitab kita dari kitab 1 Raja-Raja, itu di Perjanjian Lama ya. 1 Raja-Raja pasal yang pertama, jadi 1 Raja-Raja 1 ayat 32 sampai 37. Yuk dibuka Alkitabnya ya, 1 Raja-Raja 1 ayat 32 sampai 37. KMN baca, tapi adik-adik di rumah harus buka Alkitabnya dan baca juga ya. Lagi kata Raja Daud, panggillah Imam Zadok, Nabi Nathan dan Benaya bin Yoyada. Mereka masuk menghadap raja, dan raja berkata kepada mereka, bawalah para pegawai tuanmu ini, naikkan anakku Salomo ke atas bagal betina kendaraanku sendiri, dan bawa dia ke Gihon. Imam Zadok dan Nabi Nathan harus mengurapi dia di sana menjadi raja atas Israel. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru, hidup Raja Salomo. Sesudah itu kamu berjalan pulang dengan mengiring dia, lalu ia akan masuk dan duduk di atas tahtaku, sebab dialah yang harus naik tahta menggantikan aku, dan dialah yang kutunjuk menjadi raja atas Israel dan Yehuda. Lalu Benaya bin Yoyada menjawab raja, amin, demikianlah kiranya firman Tuhan, Allah Tuanku Raja. Seperti Tuhan menyertai Tuanku Raja, demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta Tuanku Raja Daud. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita selesai di sini. Temanya apa sih Kak? Temanya adalah Yesus Raja di atas segala raja, King of Kings ya. Baca tadi adalah peristiwa menjelang Raja Salomo diurapi. Jadi sebelumnya yang jadi raja di Israel, di Yehuda itu adalah Raja Daud. Nah terus yang tadi kita baca adalah persiapan nih, perintah dari Raja Daud. Dia ngomong ke pegawai-pegawainya, hey siapin ini itu ya, anakku yang namanya Salomo akan kalian urapi menjadi raja menggantikan aku. Nah terus tadi ada kalimat kayak gini adik-adik di ayat 34. Kemudian kamu meniup sangkakala dan berseru hidup Raja Salomo. Adik-adik ngerti kan ya, kalau raja itu kan jabatan paling tinggi di suatu daerah, di suatu negara. Ada beberapa negara di dunia ini yang bentuk pemerintahannya itu kerajaan. Misalnya ada Inggris, ada Belanda, ada Denmark gitu ya. Nah, kepala negaranya mereka itu adalah raja atau ratu. Adik-adik tahu nggak kalau raja atau ratu sudah memerintah itu mutlak sifatnya, tidak bisa dibantah. Karena mereka kepala negara. Dan siapa sih yang akan jadi pemimpin setelah mereka? Ya anaknya, keturunannya gitu ya, atau misalnya kejadian khusus tertentu kerabatnya gitu, tapi itu tidak putus dari silsilahnya mereka. Nah, kalau yang kita baca adalah tentang Raja Salomo diurapi menjadi raja menggantikan Raja Daud. Kita punya raja yang jauh lebih besar, namanya Tuhan Yesus. Yesus itu raja yang pemerintahannya gak akan berakhir adik-adik. Setelah Yesus rajanya siapa? Gak ada. Karena Yesus itu raja dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau misalnya dibilang begini, Kak, tapi Raja Salomo itu kan kaya banget ya. Dia kan katanya yang paling kaya yang pernah ada. Betul, bahkan Raja Salomo juga disebut sebagai yang paling berhikmat. Tapi Tuhan Yesus pastinya tidak kalah dibanding Raja Salomo. Ya iya, orang Raja Salomo kan yang ciptain Tuhan Yesus.
Jadi Raja Salomo bisa kaya, bisa berhikmat, itu juga dari Tuhan. Nah, kalau Tuhan Yesus itu adalah raja di atas segala raja, apa sih yang harus kita lakukan? Ada 2 adik-adik, dicatat ya. Yang pertama, kita harus meninggikan Tuhan Yesus. Meninggikan Tuhan Yesus itu maksudnya gimana? Meninggikan Tuhan Yesus itu maksudnya hormat sama Tuhan Yesus. Kita nggak ngomong yang sembarangan tentang Tuhan Yesus. Kita juga bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Misalnya gini, kemarin itu aku ada sakit, terus aku disembuhin sama Tuhan Yesus. Adik-adik tahu nggak, kalau kita bersaksi itu kita sedang meninggikan Tuhan Yesus loh. Kita lagi cerita ke orang-orang, Tuhan Yesus aku tuh hebat loh, Tuhan Yesus aku itu jagoan loh, gitu ya. Nah, yang kedua adalah kita harus taat dan setia sama Tuhan Yesus. Kalau raja dan ratu itu punya orang-orang, bahkan punya rakyat yang 100% setia kepada mereka. Kalaupun misalnya nggak setuju sama kebijakan yang baru, tapi mereka akan tetap taat. Apalagi kita ke Tuhan Yesus ya. Tidak semua hal yang Tuhan Yesus izinkan terjadi di hidup kita itu kita bisa ngerti sih. Ada beberapa hal yang kita, kok begini ya Tuhan, kita nggak ngerti. Tapi yang kita perlu lakukan adalah tetap taat dan setia. Oke, adik-adik udah catat ya? 2 hal yang kita lakukan karena Yesus adalah raja di atas segala raja. Yang pertama, kita tinggikan Tuhan Yesus. Yang kedua, kita taat dan setia kepada Tuhan Yesus. Oke adik-adik, Alkitabnya jangan ditutup dulu karena kita mau masuk ke ayat hafalan. Ayat hafalannya diambil dari kitab Wahyu. Wahyu itu yang paling terakhir ya, pasal 19 ayat 16. Yuk, kalian tungguin. Wahyu 19 ayat 16. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Sekali lagi ya. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuan di atas segala tuan. Oke adik-adik, ayat ini dihafal, kita mau ingat dan diingatkan terus bahwa Yesus itu adalah raja di atas segala raja, dan pastinya ayat hafalan yang kita baca barusan itu menunjuk kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena jubahnya, pahanya itu N-nya huruf besar dan itu artinya menunjuk kepada Tuhan. Oke, Alkitabnya ditutup adik-adik, kita mau sama-sama berdoa ya. Bapak yang baik, terima kasih kami udah belajar lagi bahwa Yesus itu raja di atas segala raja, lebih hebat, lebih keren, lebih agung dari siapapun juga. Dan sebagai anak-anak-Mu, sebagai umat-Mu, kami mau meninggikan terus Tuhan Yesus kami mau taat dan kami mau setia. Sepanjang minggu ini, sepanjang hidup kami mau terus menjadi anak-anak Tuhan yang menghormati Tuhan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus yang baik, kami sudah berdoa. Semua anak hebat bilang amin. Kita ketemu lagi minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dah.